Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, aku Rian Yudhistira. Di sini dari angkatan 2022 di Otasena. Saya mengampu menjadi tentor untuk mata kuliah kimia dasar ya. Jadi untuk kimia dasar ini, pertama saya akan jelaskan perkuliahannya. Jadi untuk perkuliahannya itu kurang lebih tiap minggu ada membuat PPT kelompok, lalu ada mengisi borang-borang, dan materinya sendiri itu dari sebuah buku kimia yang di-share ya oleh Bu Nur. Jadi untuk kuliah sendiri materi UTS-nya itu diambil oleh Bu Nur dan UAS-nya diambil oleh Pak Asep. Nah itu biasanya kelasnya gabungan, jadi mahasiswanya banyak dan tugas-tugas kelompok ya tiap minggunya. Oke, mungkin langsung aja pembahasan soal. Ini soal nomor 1. Ini sebutkan, jelaskan 4 sifat koligatif larutan. Lalu jelaskan 3 implementasi sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ada soal perhitungan ya, untuk menghitung titik didih dan titik beku. Ini berkaitan ya dengan sifat koligatif. Lalu ada soal 2, jelaskan perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi, sifat-sifat koloid, dan implementasi sifat koloid dalam bidang teknik sipil. Lalu soal 3, ada ikatan kimia, sifat struktur padatan, dan jelaskan perubahan fasa yang mungkin terjadi. Ini disuruh milih satu material konstruksi ya. Ini juga soal nomor 3 ini sebenarnya udah pernah jadi tugas kelompok ya. Semua udah pernah jadi tugas kelompok, jadi kalian tinggal review makalah yang udah kalian buat aja oleh kelompok kalian gitu. Oke, ini ada bobot-bobotnya tiap soal. Oke, langsung penjelasan jawabannya aja. Yang pertama, 4 sifat koligatif. Ini ada penurunan tekanan uap, ada peningkatan titik didih, penurunan titik beku, dan osmosis. Nah, apa itu penurunan tekanan uap? Singkatnya, penurunan tekanan uap itu ketika zat dilarutkan dalam pelarut, maka tekanan uapnya akan lebih rendah daripada tekanan uap pelarut murni. Nah, ini terjadi karena interaksi partikel pelarut dan zat yang dilarutkan itu mengurangi jumlah partikel yang bisa menguap dan meningkatkan energi bebas larutan. Lalu ada peningkatan titik didih. Kan pada suatu suhu tertentu larutan itu bisa mendidih. Nah, ketika ditambahi zat terlarut, maka puncak titik didihnya itu akan meningkat karena adanya interaksi partikel larut dan zat terlarut. Sehingga untuk mencapai titik didih ini harus dibutuhkan energi yang lebih besar, yaitu. Lalu ada penurunan titik beku, ya ini suatu zat terlarut dalam pelarut, titik bekunya akan lebih rendah daripada titik beku pelarut murni. Ini terjadi karena interaksi partikel pelarut dan partikel zat terlarut mengganggu proses pembentukan kristal saat larutan membeku. Jadi yang biasanya misalnya min 10 udah beku, sekarang harus min 20 derajat Celcius kayak gitu. Lalu osmosis adalah pergerakan pelarut melalui membran semi-permeabel dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat. Ini untuk menyamakan konsentrasi zat terlarut di kedua sisi membran. Teori ini diterapkan dalam sifat koligatif karena konsentrasi efektif partikel larutan mempengaruhi osmosis bergantung pada jumlah zat terlarut. Ini ada implementasinya. Yang pertama ada pembuatan es krim dengan ditambahi gula ke es krim sehingga titik bekunya itu lebih turun, sehingga es krim tidak mencapai kristal ya, tetapi es krim ini hanya mencapai titik tertentu sehingga teksturnya lebih lembut dan halus. Lalu penggunaan garam dalam masak. Nah, penambahan garam ini meningkatkan titik didih air sehingga air itu nggak cepat mendidih. Jadi airnya yang biasanya mungkin 5 menit mendidih, ketika airnya ditambahin garam bisa 10 menit. Jadinya bisa untuk memasak lebih mudah. Lalu mencairkan salju di jalanan dengan garam, ya ini salju ditaburi garam sehingga titik beku menurun. Misal yang sebelumnya minus 5 derajat Celcius,
beku ditaburi garam, jadi bekunya minus 15 derajat Celcius misal. Sehingga kan ketika di suhu ruangnya tetap, maka salju akan mencair. Nah, ini ada soal C, itu menghitung titik didih dan titik beku lautan. Di sini diketahui S8 zat terlarutnya 64 gram, lalu titik didihnya segini, titik beku segini, terus ada zat pelarutnya segini, titik didih segini, titik beku segini. Ya, ditanyanya titik didih dan titik beku. Ya, jawabannya pertama hitung dulu zat ininya ya, dikalikan dengan S ini, S yang diketahui. Nah, apa sih S itu? Ya ini ya, S sama dengan 32. Dikalikan ketemu 512. Lalu kita hitung M-nya, itu M dikali S8 dibagi MR S8. Dikalikan 1000 dibagi M-nya CH3 CO, ya ini zat pelarutnya. Dikalikan ketemu 0,3125 molal. Lalu kita tinggal hitung titik didihnya, yaitu delta TB atau perbedaannya ya, itu perbedaan suhunya berapa, yaitu KB. Ini titik didih terlarut ya, 3,1 dikalikan M yang udah dihitung 0,3125, ketemu 0,969 derajat Celcius. Sehingga titik didihnya akan mengalami peningkatan ya. Jadi titik didih awal ditambah beda titik didihnya delta TB ya, ini 119,3 tambah 0, ini sehingga sekian gitu hasilnya. Saja titik beku ya sama, berapa perbedaannya kita hitung dengan KF-nya kali M segini 1,15, sehingga titik beku awal gitu dikurangi perbedaan titik bekunya ketemu 15,475 derajat Celcius. Oke. Mungkin ini tadi salah ya, ini bukan titik didih titik bekunya. Ini adalah ya yang diketahui gitu. Oke, lanjut nomor 2, perbedaan larutan koloid dan suspensi. Nah, larutan itu campuran homogen dari 2 atau lebih zat yang membentuk fase tunggal. Nah, ini partikelnya sangat kecil dan terlarut gitu. Larutannya bersifat transparan dan tidak bisa dilihat secara visual, sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang ya, dan dia tidak akan mengendap ketika dibiarkan seiring waktu. Contohnya air garam, air gula ini kan akan tetap menyatu. Lalu ada koloid, ini campuran heterogen yang terdiri dari partikel yang lebih besar dibanding larutan. Kalau tadi kan campuran homogen, ini campuran heterogen. Nah, dia masih terdispersi secara merata dan partikelnya cukup besar untuk memantulkan cahaya, sehingga koloid sering tampak keabu-abuan atau keruh. Koloid dapat menunjukkan efek pindal, yaitu penyebaran cahaya saat cahaya melewati campuran tersebut. Nah, partikelnya dapat dispersi atau mengendap seiring waktu. Contohnya susu, cat, gel, dia kan seiring waktu akan mengendap ya. Lalu suspensi adalah campuran heterogen yang terdiri dari partikel yang lebih besar dibanding koloid dan larutan. Ini bisa dilihat bahwa dia terdispersi atau terbagi itu secara kasat mata, dan dia akan mengendap seiring waktu. Nah, partikel dalam suspensi itu cenderung mengendap ketika campuran diam. Suspensi cenderung bersifat keruh dan partikelnya bisa dilihat saat campuran tidak bergerak. Jadi ketika diam tuh kelihatan ya partikelnya.
Ya, dia perlu diaduk untuk mempertahankan dispersi partikel. Contohnya minyak dan air. Sebelum diaduk, lalu bedak dalam air. Nah, itu kan kalau nggak diaduk, dia kelihatan bedaknya di atas, kelihatan terpisah. Lalu ada sifat-sifat koloid. Nah, ini banyak ya. Kalian bisa baca sendiri aja. Ini ada efek Tyndall, gerak Brown. Ya, ini kan yang tadi efek Tyndall, yang di koloid tadi ya. Jadi dia itu koloid akan menghamburkan cahaya karena partikelnya yang besar. Ada gerak Brown, elektroforesis, absorpsi. Kalian baca sendiri aja. Terus implementasinya sifat koloid dalam teknik sipil. Nah, ini ada stabilisasi tanah. Jadi penambahan zat pengikat. Zat pengikat itu kan koloid ya. Dapat digunakan untuk meningkatkan stabilitas tanah dengan menambahkan zat pengikat seperti bentonit ke tanah. Nah, ini tanah liat koloid yang dapat membentuk lapisan yang kedap air dan stabil saat dicampur dengan tanah. Ya. Jadi tanah lebih stabil. Lalu ada penstabilan emulsi aspal. Ini jadi partikel koloid ini menjaga aspal tetap terdispersi dalam air, membentuk campuran homogen yang dapat diterapkan dengan mudah pada permukaan jalan. Lalu ada peningkatan kualitas beton ya. Ini kan seperti yang sudah diketahui dicampur zat aditif gitu, sehingga membantu distribusi air dan partikel semen, sehingga meningkatkan kekuatan dan ketahanan beton. Ya, contohnya pada beton ini apa ya, kemarin tuh larutan, aku lupa ya nama larutannya apa, tapi dia bisa mengecerkan beton namun tetap menjaga fase-nya ya, rasio air semennya. Lalu ada pengolahan lumpur pemburuan. Nah, ini bisa digunakan pada industri pengeboran minyak dan gas. Lumpur pemburuan ini mengandung koloid yang membantu menjaga integritas dinding sumur dan mencegah keruntuhan formasi tanah. Jadi ketika dibor itu tanah di sampingnya nggak mengalami keruntuhan. Nah, ini yang nomor 3 tadi, soalnya disuruh memilih ya satu material konstruksi yang berwujud padat, terus dijelaskan. Nah, ini aku pilihnya adalah tanah liat ya. Material konstruksinya keramik ya, dia berasal dari tanah liat gitu. Nah, ikatannya apa? Ikatan kovalen. Jadi tanah liat ini terdiri dari mineral lempung yang punya struktur kristal. Struktur kristal ini terdiri dari lapisan tetrahedral dan oktahedral yang diikat bersama melalui ikatan kovalen dan ikatan ion. Nah, ikatan ion ini lebih jelasnya ini. Ion-ion dalam struktur tanah liat memiliki muatan listrik yang berbeda. Tanah liat sering memiliki muatan negatif yang disebabkan substitusi ion dalam lapisan kristal. Interaksi antar muatan negatif dan positif ini menyebabkan ikatan ion dan membentuk struktur yang stabil. Nah, sifat struktur padatannya ada plastisitas dan kohesi adhesi. Plastisitas ini ya seperti kita tahu tanah liat punya sifat plastisitas yang tinggi sehingga dapat dibentuk dan diproses dengan mudah. Lalu dia juga kebang susut ya, tanah liat dapat mengalami perubahan volume yang signifikan sehingga sebagai respon terhadap perubahan kelembapan, ini disebut kebang susut. Lalu kohesi adhesi, kohesi merujuk pada daya tarik antara partikel-partikel tanah liat yang sering kali menghasilkan kekuatan internal tanah. Adhesi adalah daya tarik antara tanah liat dan permukaan lainnya seperti dinding, saluran atau pondasi. Ini kan kalian pelajari di Mektan ya. Lalu perubahan fasanya apa? Yang pertama, kondisi tanah liat padat, lalu plastis, lempung ketika dicampur air kan, lalu kembali lagi ke padat setelah membentuk keramik. Penjelasannya, kondisi awal tanah liat ini kan pertama padat. Nah, fase tanah liat dipengaruhi oleh kandungan airnya. Dalam kasus pembuatan keramik, tanah liat dicampur dengan air sehingga merubah kondisi tanah liat menjadi kondisi plastis sehingga mudah dibentukkan. Kondisi plastis ini adalah kondisi antara padat dan cair. Nah, ketika pada kondisi plastis ini, tanah liat bisa menunjukkan sifat-sifat dari kedua fasa. Dia bisa menunjukkan sifat padat dan cair gitu. Nah, setelah tanah liat dibentuk sesuai yang diinginkan, maka tanah liat kemudian dikeringkan dan dibakar, sehingga terjadi penguapan air yang diberi tadi, yang kemudian
membuat tanah liat kembali menjadi fase padat ya. Ini udah jadi material konstruksi bernama keramik. Nah, dan oke, mungkin segitu saja lebar asistensi SNJ ini udah kuasistensikan ya ke Bu Nura melalui WhatsApp, sehingga ini belum mendapat tanda tangannya, tapi ini udah ACC kok, udah disetujui oleh Bu Nura seperti itu. Oke, segitu aja sih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.